Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ibu, mohon izin kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penerapan ekonomi nonlinier. Untuk anggota kelompok kami ada saya sendiri, Farah Nur Sabihah, NIM 220 201 0441 dan teman saya, silakan. Reza. Saya Reza Dwi Fauzi dengan NIM 416. Selanjutnya Daruni. Saya Runi Nurrohmah dengan NIM 22020100431. Ya, langsung masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya sesuai dengan pembagian materinya. Silakan. Oke, materi yang pertama ada permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Analisis permintaan dan penawaran yang non-linier sama seperti kasus linier. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Next. Di next Za. Oke, ini adalah gambar kurva keseimbangan pasar. Ada QD sama dengan QS. QD adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran, E adalah titik keseimbangan, PE adalah harga keseimbangan, dan QE adalah jumlah keseimbangan. Next lagi. Ini ada contoh soal atau contoh kasus. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 min P kuadrat. Sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 8 plus 2 P kuadrat. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Penyelesaiannya, next. Kita masukkan rumus keseimbangan pasar, QD sama dengan QS. Lalu kita tulis yang diketahui QD adalah 19 min P kuadrat sama dengan min 8 plus 2 P kuadrat. Terus bawahnya lagi, ini kita langsung persingkat P kuadrat sama dengan 9. Kita jelasin dulu ya. Dari 19 min P kuadrat sama dengan min 8 plus 2P kuadrat. Kita selesaikan dulu yang 19 ditambah negatif 8 min 8. Pindah ruas jadinya 27. Terus kemudian P kuadrat kita tambahkan dengan 2P kuadrat sama dengan 3P kuadrat. Jadi 27 sama dengan 3P kuadrat. 3P kuadrat. Kemudian kita pindahkan ruas P kuadrat sama dengan 27 per 3. Jadinya P kuadrat sama dengan 9. Terus P sama dengan 3 itu hasil dari akar dari 9. Kemudian kita masukkan, untuk mencari Q, kita masukkan rumusnya, kita pakai QD yang 19 min P kuadrat. Tinggal kita isikan, P-nya berapa? 3 kuadrat, harusnya tadi. Terus tinggal kita selesaikan, 3 kuadrat sama dengan 9, jadi 19 dikurangi 10, dikurangi 9 sama dengan 10. Jadi harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah 10 dan 3, karena P-nya 3 dan Q-nya 10. Next. Terus tambahan soal lagi, jika misalnya terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, maka persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak menjadi QS aksen sama dengan min 8 plus
2 dalam kurung P dikurangi 1 tutup kurung kuadrat. Terus sama dengan min 8 plus 2 dalam kurung P kuadrat dikurangi 2P ditambah 1 tutup kurung. Kemudian sama dengannya negatif 6 dikurangi 4P ditambah 2P kuadrat. Next. Keseimbangan pasar yang baru adalah kita masukkan rumusnya QD sama dengan QS aksen. QD kita masukkan 19 min P kuadrat sama dengan kita masukkan yang yang baru QS aksen min 6 negatif 6 dikurangi 4P plus 2P kuadrat. Terus sama dengan 3P kuadrat dikurangi 4P dikurangi 25 sama dengan 0. Kita jelasin dulu. Keseimbangan pasar yang baru terjadi karena 3P kuadrat berasal dari 2P kuadrat ditambah P kuadrat. P kuadrat berarti ada tambahan 1 di depannya. Jadi 3P kuadrat. Kemudian hasil dari 4 itu nggak ada tambahannya. Kita masukkan saja langsung ke bawah. Jadinya 4P. Kemudian 25 ini hasil dari 19 ditambah 6. Ini negatif ketemu negatif jadinya positif. Jadinya 25 sama dengan 0. Kemudian dengan rumus ABC diperoleh P1 sama dengan 3,63 dan P2 sama dengan negatif 2,30. P2 tidak dipakai karena harga negatif adalah irasional. Kita jelaskan dengan rumus ABC. Rumus ABC itu X 1,2 sama dengan negatif B plus min akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A dengan A sama dengan 0. Dengan rumus tersebut, kita memperoleh hasil P1 sama dengan 3,63. Kemudian P2-nya kita memperoleh hasil negatif 2,30. Kita pakainya yang P1 karena yang positif. Jadi, dengan adanya pajak, PE sama dengan 3,6 dan QE sama dengan 5,8. 5,8-nya kita tinggal masukkan seperti yang tadi, yang di awal. Rumus pertama kayak QD, nanti P-nya kita masukkan. Begitu. Next. Selanjutnya, dapat dihitung beban pajak yang terjadi yang menjadi tanggungan konsumen dan produsen per unit barang serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah masing-masing. Pajak yang ditanggung konsumen per unit dengan rumus TK sama dengan PE aksen dikurangi PE. Yang belum maksud tentang kayak rumus maksud apa ya? Artinya tadi sudah dijelaskan oleh yang di awal pas kurva keseimbangan di situ ada. Jadi kita tinggal masukkan jumlah-jumlahnya 3,63 dikurangi 3 sama dengan 0,63. Itu pajak yang ditanggung konsumen. Kemudian total pajak yang ditanggung konsumen. Totalnya semua. Tadi kan pajaknya, sekarang totalnya. Kita masukkan rumusnya TK sama dengan
T dikurang sorry. Ini TP dulu ya. Pajak yang ditanggung produsen per unit, yaitu TP sama dengan T dikurangi TK. Kita masukkan jumlahnya 1 dikurangi 0,63 karena TK-nya tadi di atas 0,63. Jadi hasilnya 0,37. Itu pajak yang ditanggung produsen per unit. Kemudian total pajak yang ditanggung konsumen. Dengan rumus Q aksen dikali TK sama dengan 0,63 dikali 1 sama dengan 5,82. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh siapa? Saya. Ya, untuk selanjutnya fungsi biaya. Fungsi biaya, selain pengertian biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata atau average cost dan biaya marginal cost. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran, merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Adapun biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Fungsi biaya. Biaya tetap FC sama dengan K, biaya variabel VC sama dengan F dalam kurung Q sama dengan VQ, biaya total C sama dengan G dalam kurung Q sama dengan FC plus VC sama dengan K plus VQ. Biaya tetap rata-rata AFC sama dengan FC per Q. Biaya variabel rata-rata AVC sama dengan VC per Q. Biaya rata-rata AC sama dengan C per Q sama dengan AFC plus AVC. Biaya marginal MC sama dengan delta C per delta Q. Bentuk nonlinear dari fungsi biaya pada umumnya berupa fungsi kuadrat, parabolik, dan fungsi kubik. Hubungan antara biaya total dan bagian-bagiannya secara grafik dapat dilihat sebagai berikut. A. Biaya total merupakan fungsi kuadrat parabolik. Andaikan C sama dengan AQ kuadrat min BQ plus C, maka VC sama dengan AQ kuadrat min BQ, dan FC sama dengan C. Maka AC sama dengan C per Q sama dengan AQ min B plus C per Q. AVC sama dengan VC per Q sama dengan AQ min B. AFC sama dengan VC per Q sama dengan CQ. Untuk B, biaya total merupakan fungsi kubik. Andaikan C sama dengan AQ pangkat 3 dikurangi BQ kuadrat plus CQ plus D, maka VC sama dengan AQ pangkat 3 min BQ kuadrat sama dengan CQ dan FC sama dengan D. Maka AC sama dengan CQ sama dengan AQ kuadrat plus min BQ plus C plus D per Q. AVC sama dengan VC per Q sama dengan AQ kuadrat min BQ plus C. AFC sama dengan FC min per Q sama dengan DQ. Untuk contoh soalnya, biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q kuadrat min 2Q plus 102. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum, hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut. Hitung pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, berapa besarnya biaya marginal. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Berdasarkan rumus titik ekstrim parabola, C minimum terjadi pada kedudukan Q sama dengan min B per 2A sama dengan 24/4
sama dengan 6 unit. Besarnya C minimum sama dengan 2Q kuadrat dikurangi min 24Q plus 102. 2 dalam kurung 6 kuadrat dikurangi 24 dalam kurung 6 plus 102 sama dengan 30. Untuk di sini 6-nya sebagai Q 6 unit. Jumlahnya 30. Atau C minimum dapat juga dicari dengan rumus ordinik titik ekstrim parabola seperti di bawah ini. C min sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A sama dengan 24 kuadrat kurang 4 dalam kurung 2 dalam kurung 102 per min 4 dalam kurung 2 sama dengan min 240 per min 8 sama dengan 30. Cuma gampangnya yang atas. Terus selanjutnya pada Q sama dengan 6, FC sama dengan 102, VC sama dengan 2Q kuadrat min 24Q sama dengan 2 dalam kurung 6 kuadrat dikurangi 24 dalam kurung 6 sama dengan min 72. AC sama dengan C per Q sama dengan 30 per 60 sama dengan 5. Untuk 30-nya dari hasil tadi C 30 dan 6 masih Q. AVC sama dengan VC per Q sama dengan min 72 per 6 sama dengan min 12. Untuk min 72 hasil tadi menghitung VC hasilnya min 72. AFC sama dengan FC per Q sama dengan 102 per 6 sama dengan 17. Untuk FC-nya sudah dijelaskan di sini. Jika Q sama dengan 7, C sama dengan 2 dalam kurung 7 pangkat 2 dikurangi 24 dalam kurung 7 plus 102 sama dengan 32. MC delta C per delta Q sama dengan 32 min 30 di per 7 min 6 sama dengan 2. Berarti untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit diperlukan biaya tambahan atau biaya marginal sebesar 2. Untuk selanjutnya dilanjutkan Mbak Farah. Ya, siap. Terima kasih. Izin melanjutkan. Untuk yang ketiga adalah fungsi penerimaan. Next. Fungsi permintaan. Ini typo kayaknya. Harusnya fungsi penerimaan. Ya, dilanjutkan. Mohon izin. Bentuk fungsi penerimaan total atau total revenue atau R yang non-linear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Seperti halnya dalam konsep biaya, dalam konsep penerimaan pun dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Penerimaan rata-rata atau average revenue atau AR ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Next. Yang pertama, ada penerimaan marginal atau marginal revenue atau MR. Ialah penerimaan tambahan setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau terjual. Rumusnya, penerimaan total R sama dengan Q kali P sama dengan F kali Q. Penerimaan rata-rata atau AR sama dengan R bagi Q. Penerimaan marginal MR delta R bagi delta Q. Next. Contoh soal, fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 min 1,5 Q. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit dan berapa harga jual per unit? Hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit.
Tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan maksimum tersebut. Next. Penyelesaiannya adalah P sama dengan 900 min 1,5 Q, berarti R sama dengan Q kali P. P-nya nilainya adalah 900 Q min 1,5 Q kuadrat. Jika Q 200, R sama dengan, berarti Q-nya dimasukkan jadi 200. R sama dengan 900 kali 200 min 1,5 dikalikan dalam kurung 200 kuadrat. Sama dengan 900 dikalikan 200-nya itu totalnya 180.000. Terus untuk 1,5 dikali 200 kuadrat itu 60.000. Jadi nilainya adalah 120.000. P 900 min 1,5 kali 200 sama dengan 600. Atau P juga bisa dicari dengan R per Q, yaitu 120.000 dibagi 200 sama dengan 600. Jika Q 250, ini untuk yang tadi kan ada bagian 200 unit menjadi 250 unit, berarti Q-nya kita ganti. R 900 kali 250 min 1,5 kali 250 kuadrat. 900 kali 250 itu nilainya 225.000 min 93.750. Itu hasilnya menjadi 131.250. Tinggal dimasukkan ke rumus yang maksimumnya MR, yaitu delta R min per delta Q. Berarti 131.250.000 min 120.000 dan untuk delta Q-nya adalah 250 min 200. Berarti totalnya menjadi 11.250 dibagi 50. Dan hasilnya di situ tertuliskan 225. R sama dengan 900 Q min 1,5 Q kuadrat. R maksimum pada Q berarti sama dengan min B dibagi 2A. Min 900 dibagi min 3 sama dengan 300. Besarnya R maksimum 900 dikali 300 min 1,5 dikali 300 kuadrat itu sama dengan 135.000. Ya, next. Selanjutnya silakan Mbak Runi. Oke, terima kasih. Izin. Poin nomor 4 adalah keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Next. Analisis pulang pokok atau break even yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok atau profit 0, P sama dengan 0 terjadi apabila R sama dengan C. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula menderita kerugian. Next. Secara grafik hal ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva R dan kurva C. Di bawah ini adalah kurva R dan kurva C. Next. Tingkat produksi Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan pulang pokok sebab penerimaan total sama dengan pengeluaran biaya total. R sama dengan C. Area di sebelah kiri Q1 dan sebelah kanan Q4 mencerminkan keadaan kerugian. Ini adalah penjelasan yang kurva tadi ya. Ulangi, area di sebelah kiri Q1 dan sebelah kanan Q4 mencerminkan keadaan rugi, sebab penerimaan total lebih kecil daripada pengeluaran total. R kurang dari C, sedangkan area di antara Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan untung, sebab penerimaan total lebih besar daripada pengeluaran total. R lebih dari C. Tingkat produksi Q3 mencerminkan tingkat produksi yang memberikan penerimaan total maksimum. Besar kecilnya keuntungan dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan C. Keuntungan maksimum tidak selalu terjadi saat R maksimum atau C minimum. Next.
Next ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,1 Ki kuadrat plus 20 Ki. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,25 Ki kubik atau Ki yaitu kubik dikurangi 3 Ki kuadrat ditambah 7 Ki ditambah 20. Hitunglah yang ditanyakan, hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. Next, kita bahas penyelesaiannya. Pi sama dengan R dikurangi C. Ini adalah rumusnya. Kita tinggal masukkan R dikurangi C, R-nya yaitu min 0,1 Ki kuadrat ditambah 20 Ki dikurangi 0,20 Ki kubik ditambah 3 Ki kuadrat dikurangi 7 Ki dikurangi 20. Pi sama dengan, kita jelaskan hasil dari min 0,20 Ki kubik itu hasil dari yang di atas. Karena di sana tidak ada yang kubik, jadi kita langsung turunkan. Kemudian plus 2,9 Ki. Ini hasil dari tiga Ki dikurangi 0,1 Ki. Karena negatif ketemu positif, jadinya negatif. Jadinya dikurangi. Kemudian 13 Ki ini hasil dari 7 Ki 20 Ki dikurangi 7 Ki. Jadinya 13 Ki. 20 karena nggak ada yang sama, langsung kita turunkan. Kemudian kita tinggal masukkan Ki sama dengan 10, Pi sama dengan negatif 0,25 Pi kubik, Ki kubik, kita langsung masukkan Ki-nya adalah 10, terus dikali 3 kali, karena ini pangkatnya 3, jadi 10 kali 10 kali 10. Jadinya 1000. Kemudian ditambah 2,9 dalam kurung 100. Karena ini kuadrat, dikali 10 kali 10, jadinya 100. Kemudian ditambah 13 dalam kurung 10, karena ini Ki-nya nggak ada pangkatnya, jadi 10 doang. Kemudian dikurangi 20, ini 20 sama karena nggak ada Ki-nya. Tinggal kita selesaikan. 0,25 dikali 1000 sama dengan, negatif 0,25 dikali 1000 sama dengan negatif 25. Plus 2,9 dikali 100 sama dengan 290. Plus 130 hasil dari 13 dikali 10. Kemudian min 20. Ini kita tinggal masukkan ke bawah. Kemudian tinggal kita jumlahkan dan kurangi hasilnya 150 karena ini tidak negatif jadinya keuntungan. Tinggal kita selesaikan yang Ki sama dengan 20. Pi sama dengan, kita masukkan sama seperti tadi, tinggal kita ganti Ki-nya menjadi 20. Rumusnya masih sama. Berarti ini adalah 8.000 karena 20 kubik. Kemudian selanjutnya Ki-nya adalah 400 karena 20 kuadrat. Kemudian 20 ini karena Ki-nya cuma 1. Kita masukkan 20 dan yang negatif 20 atau min 20 ini kita masukkan langsung ke bawah. Kemudian kita selesaikan, kita tambah dan kurangkan, hasilnya adalah negatif 600. Karena ini negatif jadinya kerugian. Next, langsung ke poin kelima, utilitas. Akan disampaikan oleh Mas Reza, silakan. Ya, untuk selanjutnya, fungsi utilitas. Fungsi utilitas menjelaskan besarnya utilitas atau kepuasan
kegunaan yang diperoleh seorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Pada umumnya, semakin banyak suatu barang dikonsumsi, semakin besar pula utilitas yang diperoleh. Kemudian mencapai titik jenuh pada jumlah konsumsi tertentu lalu berkurang hingga negatif jika jumlah barang yang dikonsumsi terus ditambah. Utilitas total adalah fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Persamaan utilitas total dari mengkonsumsi suatu jenis barang berupa fungsi kuadrat parabolik dengan kurva parabola terbuka ke bawah. Utilitas marginal adalah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang. Untuk grafik fungsi utilitas seperti di bawah ini. Utilitas total U sama dengan F dalam kurung Q. Utilitas marginal sama MU sama dengan delta U per delta Q. U total utility, MU marginal utility. Utilitas total mencapai puncaknya ketika utilitas marginal sama dengan 0 dan berkurang ketika utilitas marginal negatif. Seperti ini contohnya. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Mbak Farah. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Untuk poin 6 adalah fungsi produksi. Next. Fungsi produksi, bentuk fungsi produk total yang non-linear pada umumnya berupa sebuah persamaan kubik yang mempunyai titik belok dan sebuah titik puncak. Produk total merupakan fungsi dari jumlah masukan faktor produksi yang digunakan, tambahan satu unit masukan yang digunakan. Next. Fungsi produksi, produk rata-rata ialah jumlah keluaran atau produk yang dihasilkan dari setiap unit masukan yang digunakan. Sedangkan produk marginal ialah produk tambahan yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit masukan yang digunakan. Next. Fungsi produksi, ada rumusnya yang pertama, produk total adalah P sama dengan F kali X, produk rata-rata, AP sama dengan P bagi X, produk marginal adalah MP sama dengan delta P per delta X. Next. Contoh soal, fungsi produksi yang dihadapi oleh seorang produsen ditunjukkan oleh P sama dengan 9X kuadrat min X pangkat 3. Bentuklah persamaan produk rata-ratanya, serta hitunglah produk total dan produk rata-rata tersebut jika digunakan masukan sebanyak 6 unit, berapa produk marginal jika ditambah satu unit masukan. Next. Penyelesaiannya, fungsi produksi yang tadi sudah disebutkan adalah P sama dengan 9X kuadrat min X pangkat 3. Produk rata-ratanya adalah AP sama dengan P per X sama dengan 9X kuadrat min X pangkat 3. Ini dikalikan X-nya ya. Dan hasilnya sama dengan 9X min X kuadrat. Untuk X sama dengan 6, P sama dengan X-nya dimasukkan berarti 6. 9 kali 6 kuadrat min 6 pangkat 3 sama dengan 324 min 216 dan hasilnya adalah 108. AP sama dengan P bagi X adalah 108 bagi 6 sama dengan 18. Untuk X sama dengan 7 berarti X yang tadinya 6 diganti 7 berarti selanjutnya adalah P sama dengan 9 kali 7 kuadrat min 6. Mohon maaf ini kesalahan ini. Harusnya 7 tapi tertuliskannya 6. Berarti 7 pangkat 3 sama dengan 98. 9 kali 7 pangkat 2 itu 441 min 343 dan hasilnya 98. Untuk MP-nya berarti delta P dibagi delta X 98 min 108 dan 7 min per 7 min 6 sama dengan 10. Produk marginal negatif berarti masukan tambahan yang digunakan justru mengurangi hasil produksi. Next. Ya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Reza. Silakan. Ya, untuk poin ke-7, kurva transformasi produk. Kurva transformasi produk ialah kurva yang menunjukkan pilihan kombinasi jumlah produksi dua macam barang dengan menggunakan masukan yang sejumlah tertentu.
Kurva ini dikenal juga dengan sebutan kurva kemungkinan produksi. Kurva transformasi produk yang kuadratik dapat berupa potongan-potongan lingkaran, elips, hiperbola, maupun potongan parabola. Untuk contoh kasusnya, sebuah pabrik yang menggunakan bahan baku kulit menghasilkan sepatu dan tas. Kurva transformasi produk yang dihadapinya ditunjukkan oleh persamaan 4S kuadrat plus 4,25T kuadrat sama dengan 40.000. Berapa pasang sepatu dan berapa buah tas paling banyak dapat diproduksi? Berapa pasang sepatu dapat dibuat jika pabrik ini memproduksi 60 tas? Jumlah sepatu terbanyak yang dapat dibuat adalah jika pabrik tidak memproduksi tas atau T sama dengan 0 karena tidak diproduksi. Dengan perkataan lain, seluruh kulit yang tersedia 40.000 unit dialokasikan untuk membuat sepatu. Untuk penyelesaiannya, T sama dengan 0 karena tadi di soal tidak memproduksi tas. 4S kuadrat sama dengan 40.000, sudah dijelaskan di soal. S kuadrat sama dengan 10.000, X kuadrat sama dengan 10.000 karena 4S dikali 1000 dikali 4 sama 10.000 dikali 4 sama dengan 40.000, dan S sama dengan 100 pasang dari 100 pangkat 2. Jumlah tas terbanyak dapat dibuat S sama dengan 0, 6,25 T kuadrat sama dengan 40.000, T kuadrat 6.400, T sama dengan 80 buah. Jika T sama dengan 60, 4S kuadrat sama dengan 40.000 dikurang 6,25, 60 kuadrat. 4S kuadrat sama dengan 17.500. S kuadrat sama dengan 4.375. S sama dengan 66,14. Dibulatkan menjadi 66 pasang. Untuk selanjutnya, bisa dilanjutkan, Mbak Farah. Ya, untuk poin terakhir dari presentasi kami adalah model distribusi pendapatan Pareto. Next. Model distribusi pendapatan Pareto menurut Vilfredo Pareto, jumlah penduduk dari suatu populasi A yang berpendapatan melebihi X adalah rumusnya N sama dengan A per XB, di mana B merupakan parameter atau besaran populasi tertentu pada umumnya berkisar atau bernilai 1,5, di mana A adalah populasi total, B parameter populasi, X batas pendapatan tertentu yang nantinya akan disebutkan di soal, dan N bagian dari populasi yang berpendapatan melebihi X yang sudah juga ditentukan di soal. Next. Contoh kasusnya adalah, hitunglah berapa dari 8 juta penduduk DKI Jakarta yang berpendapatan melebihi dari 800.000. Berapa orang yang berpendapatan antara 480.000 sampai 640.000. Kurs yang berlaku adalah per 1 US dolarnya adalah Rp2.000. Penyelesaiannya, next. X sama dengan 800.000, berarti untuk nilai US dolarnya adalah 400. N sama dengan, tinggal dimasukkan rumusnya, 8.000 per 400 dikalikan 3 per 2 sama dengan 8.000 per 8 juta, mohon maaf, 8 juta per 8.000. Kenapa hasilnya 8.000 adalah hasil dari 400 pangkat 3, itu totalnya 64 juta, di akar, berarti di pangkat 2 dari 64 juta itu sendiri adalah 8.000. Tinggal dimasukkan, berarti hasilnya adalah 1.000 orang. Untuk yang kedua, X yang berpendapatan antara 480.000, berarti US dolarnya adalah 240. Tinggal dimasukkan di rumus, N berarti 8 juta per 240 dikalikan 3 per 2. Sama seperti yang di awal, berarti dipangkatkan 3, kemudian di akar 2, di pangkat 2. Berarti 8 juta per 3.718. Hasilnya adalah 200
2.152 orang. Untuk yang terakhir, yaitu berpendapatan antara 640.000, berarti tinggal dimasukkan rumusnya, 640.000 US dollarnya 320. N sama dengan 8 juta per 320 dikalikan 3/2, berarti sama seperti yang 2 tadi sudah disebutkan, dikalikan dulu pangkat 3-nya dan juga tinggal dibagi 2, di akar 2. Hasilnya adalah 8 juta per 5.724, sama dengan 1.398 orang. Next. Jadi, terdapat 1.000 orang yang berpendapatan melebihi dari 800.000, sedangkan penduduk yang berpendapatan antara 480.000 dan 640.000 adalah ada 754 orang. Angka-angka di belakang koma dalam perhitungan ini dibulatkan. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penjelasan, perkataan, dan juga penyampaian yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.